Pimpinan FPI Rizik Syihab, berbagai reaksi masyarakat terjadi di beberapa daerah, mulai dari demonstrasi hingga perusakan pos polisi. Lalu apakah hal ini akan semakin membesar ataukah ada pihak yang sengaja menunggangi untuk membuat resah masyarakat? Untuk membahasnya kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo. Selamat sore Pak Hermawan. Selamat sore. Ya, Pak Hermawan. Waalaikumsalam. Setelah ditahannya Rizik Syihab, lalu nama-nama tersangka kerumunan lainnya, yang terakhir ada Ketua Umum FPI dan juga Panglima Laskar FPI, begitu langsung datang ke Polda Metro Jaya, mungkin untuk menyerahkan diri. Tapi kalau kita melihat sebelumnya juga ada pemanggilan, tapi mereka berhalangan untuk hadir. Saat ini mereka dengan lebih mudah datang ke Polda menyerahkan diri. Tanggapan Anda bagaimana? Begini, itu respon logis ya, dari hubungan-hubungan emosional dan hubungan-hubungan spiritual antara pemimpin dan anak buahnya. Tetapi selalu ada proses adjustment, penyesuaian. Jadi respon sesaat ketika peristiwanya baru terjadi, dengan respon besoknya, dengan besoknya lagi, dengan besoknya lagi, dengan minggu depannya, itu tidak sama, itu selalu fluktuatif. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi naik turunnya respon seperti itu, kita lihat ada beberapa respon yang sangat keras, yaitu mulai dari minta ditahan sama-sama ke polisi, bahkan mengancam dengan kekerasan lagi, gitu, dan seterusnya. Nah, tetapi itu akan sangat tergantung pada sikap si pemimpin. Ada proses penyesuaian, adjustment proses. Jadi kalau orang misalnya membeli sesuatu biasanya 100 dapat sepiring, besok membeli 100 dapat setengah, dia marah piringnya dipecahin. Tetapi setelah besoknya lagi, oh ya memang setengah, ya nggak apa-apa gitu. Jadi ada proses. Artinya ini bisa ditahan sebetulnya ya Pak Hermawan? Ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana gelombang aksi yang terjadi, bahkan tadi Anda juga sempat menyebutkan ada yang meminta untuk ditahan, begitu sampai juga ada aksi teror di pos polisi Makassar dan juga Goa. Apakah ini hanya sekedar bentuk spontanitas para pendukung atau ada kemungkinan ini ditunggangi atau disusupi oleh kelompok lain begitu? Nah, saya melihat faktor pertama tadi tergantung dari sikap pemimpinnya. Faktor yang kedua itu memang tergantung dari lingkungan yang ada. Nah, ini satu isu yang sangat strategis dalam peristiwa politik. Ya. Ada pembunuhan, ada pemimpin oposisi, ada unsur kekerasan di sana, dan seterusnya. Gitu. Nah, tidak mungkin tidak ada kelompok yang melakukan intervensi atau menumpangi atau menunggangi, istilahnya apapun terserah gitu, atau mengambil keuntungan di air keruh. Jadi kalau ada situasi seperti ini, pasti akan ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang kemudian masuk, mungkin dia taking side, memihak ke salah satu, baik ke kubunya FPI maupun ke kubunya polisi, ya, lalu mengambil keuntungan dalam situasi seperti ini, dan itu bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung, sehingga publik seringkali terkecoh bahwa oh ini pertarungannya dua kubu ini saja, padahal ada orang ketiga atau pihak ketiga yang bisa mendapatkan keuntungan kalau situasinya menjadi keruh, lebih keruh lagi, atau situasinya menjadi lebih kondusif gitu. Pasti ada orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari situasi baru itu. Oke, Pak Hermawan, kalau kita melihat sekarang pimpinan FPI sudah dilakukan penahanan, 5 orang atau 4 orang lainnya juga sudah melakukan pemeriksaan di kantor polisi sebagai tersangka begitu, dan juga ada aksi penyelidikan terhadap 6 anggota Laskar FPI yang tewas. Apakah hal ini akan memicu gelombang protes yang semakin masif untuk kedepannya atau apa yang harus diwaspadai? Nah, itu tadi tergantung beberapa hal. Kalau saya kira kalau sikap pemimpin itu akan lebih pendek responnya ya. Nah, yang kedua,
sikap negara. Apakah negara memperlakukan ini sebagai kejahatan politik? Kalau kejahatan politik ini menyangkut conscience, menyangkut sikap afiliasi keyakinan seseorang. Gitu. Okay. Atau apakah negara menganggap ini peristiwa sosial biasa yang punya implikasi karena nyangkut keyakinan keagamaan gitu. Nah, nggak bisa diprediksi kalau jangka pendek ya. Kalau jangka pendek kita bisa melihat seminggu, 2 minggu tergantung pada arah pemeriksaan. Tapi kalau jangka panjang tergantung penumpang-penumpang gelap nanti yang mendapatkan keuntungan. Kalau prosesnya suasana publik itu mendukung Polri atau mendukung FPI. Gitu. Baik, Pak Hermawan, ini saya tertarik dengan yang Anda ungkapkan terkait dengan penumpang gelap ataupun pihak ketiga tadi. Siapa aktor yang menurut Anda berkemungkinan ada di balik ini semua dan apa message yang ingin disampaikan? Banyak lah, kita nggak bisa bicara 1-2 menit lalu konteksnya itu kita harus tarik dalam 20 tahun terakhir. Ini kan proses yang saling berkelindan, saling kait-mengkait dari peristiwa pada seputar rame-rame tahun 98 sampai hari ini. Banyak pemainnya dan juga pihak negara itu dari elemen-elemen atau dari eksponen dari orang-orang yang sejak tahun 98 itu sudah terlibat dalam pertarungan semacam ini. Oke. Baik, Pak Hermawan, kita kawal terus dua kasus yang terkait dengan FPI ini, kerumunan dan juga penembakan terhadap laskar FPI, 6 orang yang tewas begitu. Terima kasih untuk sementara Pak Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Kamnas Universitas Bhayangkara sudah bergabung bersama CNN Indonesia pada sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore.